Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Maulida Wulan Wisyani dari kelas 11 MIPA 2 ingin mempresentasikan tentang peristiwa sekitaran proklamasi pada tahun 1945. Ini hasil mind map saya. Jadi, pada tanggal 6 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom Little Boy di kota Hiroshima. Di kota Hiroshima, Jepang, sebagai tahap akhir Perang Dunia Kedua. Lebih dari 120.000 orang meninggal. Kota Hiroshima seketika luluh lantak dan korban berjatuhan di seluruh antrium kota. Lalu pada tanggal 7 Agustus, Jepang membubarkan BPPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junpinkai. Lembaga ini diisi oleh 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Terdiri dari 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, 1 orang asal Maluku, dan 1 orang asal etnis Tionghoa. Pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat melakukan penyerangan ke kota Nagasaki, Jepang. Penyerangan tersebut dilakukan dengan menjatuhkan bom atom dari pesawat pengebom milik Amerika B-29, salah satu ke pelabuhan terbesar di Jepang itu. Nagasaki adalah kota terpenting pada saat Perang Dunia Kedua. Bom atom diterjunkan Amerika Serikat dan menghancurkan Nagasaki sebagai bentuk penyerangan. Dalam insiden tersebut tercatat 39.000 hingga 80.000 orang meninggal. Korban yang meninggal dalam insiden bom atom mayoritas masyarakat sipil. Pasca pengeboman tersebut, Jepang menyerah kepada sekutu. Selain adanya peristiwa pengeboman tersebut, ada juga peristiwa 3 tokoh pergerakan nasional, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widodiningrat untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, Vietnam. Pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus, Jepang melalui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Lalu 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro-Jepang. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerahnya Jepang sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua yang berkecamuk selama kurang lebih 5 tahun. Sebelum menyerahnya Jepang, pada 8 Mei 1945, Jerman telah terlebih dahulu menyerah sekaligus mengakhiri Perang Dunia II di front Eropa.
Di sisi lain, Jepang menolak memenuhi semua tuntutan sekutu untuk menyerah tanpa syarat karena ingin menuntaskan misinya. Pada 16 Juli 1945, para pemimpin sekutu bertemu dalam konferensi Potsdam, Jerman. Perang melawan Jepang merupakan salah satu dari berbagai isu yang dibicarakan dalam konferensi itu. Akhirnya, para pemimpin sekutu memutuskan mengeluarkan pernyataan yang disebut Deklarasi Potsdam yang menegaskan Jepang harus menyerah tanpa syarat. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda dipimpin Hoirul Saleh setelah berdiskusi dengan Tan Malaka mengadakan rapat untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya yaitu mendesak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan malam itu juga atau paling lambat 16 Agustus 1945. Syahrir kemudian menemui Soekarno dan Hatta dengan membawa hasil rapat tersebut. Awalnya Soekarno menolak keras permintaan Syahrir tersebut karena Bung Karno masih menunggu keputusan Jepang. Ini sangat berbeda dengan golongan pemuda yang pada saat itu menginginkan merdeka lebih cepat tanpa bantuan Jepang. Namun, karena didesak Syahrir, Bung Karno pun berjanji mengumumkan proklamasi pada tanggal 15 Agustus setelah pukul 5 sore. Syahrir pun menginstruksikan kepada pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang untuk bergerak lebih cepat. Namun, perihal pelaksanaan kemerdekaan, Syahrir mendeteksi ketidakseriusan Soekarno dalam memerdekakan Indonesia pada saat itu. Terbukti pada pukul 5 sore 15 Agustus 1945, ribuan pemuda telah menunggu dan bersiap-siap mendengar kabar proklamasi dari Soekarno dan Hatta. Alhasil, pada pukul 6 kurang beberapa menit, Soekarno mengabarkan penundaan proklamasi. Hal ini disebabkan karena golongan muda dan Soekarno Hatta belum bisa mengambil keputusan. Pasalnya, kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang akan diberikan pada tanggal 27 Agustus 1945 dan Soekarno mencoba menaati janji itu. Hatta juga masih meragukan berita yang dibawa oleh Syahrir. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para tokoh pemuda. Kedua proklamator kemerdekaan ini dibawa ke Rengas Dengklok. Insiden ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang kapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa dikatakan ini adalah konflik antara dua generasi menjelang hari kemerdekaan. Menurut pendapat golongan tua, untuk memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia harus menunggu waktu yang diberikan oleh pemerintah Jepang, sebab mereka telah memberikan janji kemerdekaan, sedangkan menurut golongan muda, secepat mungkin dilaksanakan proklamasi kemerdekaan dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Sementara pada tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperti, Jalan Cikini 74 Jakarta, golongan muda mengadakan rapat yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Punto, Lukman Mawardi, dan Sudanko Singgih dan Paidan Peta Jakarta. Rapat ini membuat keputusan untuk mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang.
Untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang, Sunan Sosinggi mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Rencana tersebut berjalan lancar karena mendapat dukungan perlengkapan tentara peta dan Sulanko Latif Hedraningrat sehingga tepat pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul setengah 5, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan sekelompok golongan pemuda tiba di Rengas Dengklok. Atasan mereka membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mengamankan mereka dari situasi genting yang terjadi di ibu kota di Rengas Dengklok. Akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia untuk menyatakan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gawa Pringgondikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi dan Soekarno disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah jahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muirdadi pimpinan barisan pelopor. Pada tanggal 18 Agustus 1945, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada peristiwa memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandar Dinata. Lalu ada juga peristiwa membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum terbentuk. Pada tanggal 19 Agustus 1945 telah terjadi pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang pertama itu ada Jawa Barat, yang kedua ada Jawa Tengah, yang ketiga ada Jawa Timur, yang keempat ada Sumatera, yang kelima ada Borneo atau Kalimantan, yang keenam ada Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, yang ketujuh ada Sulawesi, dan yang kedelapan ada Maluku. Pada tanggal 22 Agustus 1945, terjadinya rapat ketiga yang dimana menjadi rapat yang dilakukan oleh PPKI. Isi dari rapat PPKI itu sendiri adalah: pertama, melakukan pembentuk dari Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, ada melakukan pembentukan dari Badan Keamanan Rakyat. Dan yang ketiga, ada melakukan pembentukan Partai Nasional Indonesia. Demikian akhir presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.